tidak ada yang sejenis. Saudara tahu LGBT itu penyimpangan terbesar dalam Alkitab dan dia berhasil. Karena perintah kepada Tuhan, perintah kepada manusia waktu Tuhan menciptakan manusia beranak cuculah dan berkuasalah. Kamu bayangkan beranak cucu bagaimana kalau laki-laki sama laki-laki? Hello? Sama cewek bagaimana itu bisa beranak cucu? Itu penyimpangan total. Saya tidak membenci orangnya, tetapi saya membenci kelakuannya. Kalau ada orang itu datang ke tempat ini, segera kau bertobat, kita konseling cepat. Kan gitu. Saya mau engkau dipulihkan Tuhan. Karena tidak pernah ada kita menceritakan tentang Tuhan menciptakan setengah-setengah. Ya. Nah ini yang kita sering salah. Kita terlalu memikirkan pasangan hidup, padahal itu jatah Tuhan untuk memikirkan buat kita. Dan dia akan pasti akan siapkan. Makanya sore hari ini saya mau kasih tahu sekali lagi. Tugasmu bukan mencari pasangan hidup, katakan amin. Tugasmu adalah mempersiapkan diri untuk menerima pasangan hidup dari Tuhan, katakan amin. Ingat, tugasmu mempersiapkan diri. Yes, itu persiapkan dirimu untuk menerima pasangan hidup dari Tuhan. Cara praktisnya bagaimana, Kak? Karena itu kan mempersiapkan diri banyak. Oke. Kalau engkau cowok, kalau kau tahu kau bersiap atau tidak, kalau kau siap menafkahi anaknya orang, berarti kau siap. Kalau engkau bisa menjadi imam, perhatikan waktu ngomong sama Tuhan ngomong sama Adam, dia ngomong gini. Ingat perintah, tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Siapa yang terima? Adam, bukan Hawa. Ini artinya apa? Pada saat engkau bersiap menjadi imam, menjadi penghubung antara Tuhan dan calon istrimu, engkau siap. Ini buat yang cowok. Pada saat engkau sudah bisa menafkahi orang lain, engkau siap. Dua itu aja kriterianya. Kak, kalau saya umur 18, saya sudah punya penghasilan karena saya YouTuber. Lalu kemudian orang tua saya juga setuju sama cewek itu. Ya sudah, nikah aja, saya gak akan larang. Karena dianggap kau sudah siap mungkin. Kalau orang tua bilang kau siap, masa pendetamu gak bilang enggak? Gitu. Ya, engkau bisa gak menjadi seorang imam? Menjadi seorang imam itu bicara tentang mentalnya juga. Jangan sampai mentalnya anak-anak. Ya, mental anak-anak itu maunya terus diturutin. Betul? Egois. Tidak bisa. Engkau harus persiapkan dirimu. Ini yang kau perlu persiapkan.
cowok-cowok yang cowok-cowok sudah mulai kejar-kejar gitu ya. Di depannya yang diingat, jangan di belakangnya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan. Lanjutnya, coba perhatikan kata di Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Coba perhatikan kata dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Nah, perhatikan, ada dua pengertian di sini yang kau harus perhatikan malam hari ini. Katakan dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tapi ada kelanjutannya, dan engkau akan menjadi Yang pertama, kau harus tahu dalam hal materi, tujuanmu diberkati itu untuk memberkati. Yang setuju katakan amin. Sama-sama ngomong, diberkati untuk memberkati. Artinya engkau nggak boleh jadi orang pelit. Nggak ada itu orang yang pelit kalau dia mau menjadi berkat buat orang lain. Pengertiannya di sini, kalau engkau diberkati sama Tuhan, berarti tujuannya adalah untuk memberkati. Engkau harus menjadi saluran berkat. Hanya pipa yang ujungnya berlubang yang bisa menyalurkan air. Begitu juga dalam kehidupanmu. Kalau kau sudah nggak selfish, kau nggak egois, baru berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Tapi berapa kali kita seperti pipa yang mampet. Karena kita egois, nggak mau membuka diri, nggak mau ngasih berkat Tuhan. Padahal engkau sudah diberkati. Makanya kalau engkau mau diberi berkat oleh Tuhan, engkau harus siap menjadi saluran berkat. Engkau harus berani memberkati orang. Coba colek kanan kirinya bilang, jangan kau pelit nah. Nah, kau balas tadi di sampingnya bilang, takdir kapal kan? Takdir kapal ya? Supaya langsung diuji kata-katanya, jangan kau pelit, takdir kapal. Nanti saya akan traktir di bawah. Ya gitu ya. Saya traktir nanti di bawah. Nggak usah kemana-mana. Yang kedua, kalau tujuannya yang pertama engkau diberkati untuk memberkati. Yang kedua, ini yang penting. Ini yang paling penting nih, yang kedua nih. Sama kayak tadi, yang penting juga yang kedua. Dari kata memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ada dua. Yang paling penting poin yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Salah satu latihan yang Tuhan berikan, yang diberikan Tuhan, salah satu latihan yang diberikan Tuhan untuk kita dapat memberkati adalah belajar memberkati sejak dini. Ya. Salah satu latihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat menjadi saluran berkat adalah kita belajar memberkati sejak dari dini. Makna kedua ini artinya sejak kecil, sejak engkau kuliah, saya tahu kuliah kalian gak cuma terima kiriman dari orang tua, tetapi itu bukan alasan kalau engkau harus belajar memberkati orang lain. Engkau jangan ragu kalau masalah memberkati orang lain. Kalau engkau ini milik Allah, keturunan Abraham, janji Abraham untuk diberkati, itu memiliki tanggung jawab bahwa engkau harus belajar memberkati orang. Meskipun sedikit. Ngerti? Meskipun sedikit. Kiriman kalian misalkan, dulu saya di Malang. Saya kuliah di Diploma 1 Malang, saya terima kiriman dari orang tua, itu 150.000 per minggu. Jadi sebulan hanya 600. Kos-kosan saya 300. Jadi saya terima kiriman tidak lebih dari 1 juta. Ada yang tahu? Saya tinggal sekamar, sekosan berdua, orang Toraja. Waktu saya Diploma 1 kepabianan dan juga saya satu kos-kosan berdua sama orang Toraja. Orang Toraja tapi namanya Margianto. Ya. Nah, suatu kali ada teman saya, dia orang Bugis, tinggal di kamar sebelah berdua juga. Dia ketok kamar saya, dia ngomong, "Serah, saya sudah tidak terima kiriman. Bolehkah saya nebeng makan sama kamu?" Saya 150.000. Saya bilang, "Rahman," namanya Rahman, sudah almarhum. "Rahman, kau makan sama saya mulai saat ini. Kau makan saja di warung orange, saya yang bayarin." Alasan engkau mungkin kekurangan, engkau mungkin merasa kekurangan juga saat ini. Tetapi belajarlah dari saat sekarang juga engkau mulai memberi. Yang mau katakan amin. Sebuah cerita mengenai John Davison Rockefeller. John Davison Rockefeller ini adalah seorang miliarder
seandainya duitnya zaman itu dikalikan dengan inflasi zaman sekarang, maka dia nomor satu. Nomor satunya sekarang pun masih kalah daripada dia. Namanya John Davidson Rockefeller. Nah, apa dia usahanya? Dia seorang pebisnis minyak mentah, oil. Dan dia punya Standard Oil. Perusahaan Standard Oil di Amerika Serikat itu kepunyaannya dia. Suatu kali diceritakan, John Davidson Rockefeller ini bersaksi di sebuah majalah. Dia ngomong begini, salah satu kebiasaan rutin yang dimiliki oleh sang miliarder ini adalah sejak usia 10 tahun. Enggak, usianya berapa? 20 sampai 24. Dia mulai dari 10 tahun, dia belajar memberi perpuluhan dari gaji pertamanya. Dia gaji pertama per koran. Jadi $1 pertamanya dia belajar untuk memberi perpuluhan dari gaji yang pertama. Dan setiap kali dia terima uang jajan dari mamanya, dia akan selalu ambil untuk 1/10 dia berikan kepada gereja. Dia berkata begini, perhatikan. Jika saya tidak beri perpuluhan dari dolar pertama saya yang saya peroleh, mungkin saya tidak akan pernah memberi perpuluhan sebesar $1 juta saya. Artinya apa? Engkau kalau nggak belajar dari sejak dini, berkat yang Tuhan berikan kepadamu saat sekarang ini mungkin sedikit, tetapi Tuhan mungkin bermaksud dari sedikit itu engkau belajar memberi, engkau belajar menabung, supaya saat engkau diberikan segala berkat-berkat materi yang lebih besar lagi, taburanmu tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Yang mau katakan amin. Engkau belajar dari sekarang. Firman Tuhan berkata, orang yang menabung tidak akan pernah berhenti menuai. Kau belajar. Saya bersyukur kemarin, kalau kita memanggil DPR, ada banyak anak muda yang mulai mau menabung. Jumlahnya nggak banyak, 20.000, 25.000, 50.000. Tapi buat saya, bisa jadi itu seharga dengan 50 juta. Kalau saya butuh 50 miliar. Terkadang kita butuh lompatan yang sedikit untuk kita kemudian dapat melompat ke lebih tinggi. Makanya kau harus belajar sejak dini. Sejak awal harus membiasakan diri. Melatih dirimu untuk beribadah. Saya tadi pagi sering kali, saya entah kenapa, selama 2 minggu ini Tuhan ngomong, latihlah dirimu beribadah. Saya senang kalau engkau datang meskipun hujan-hujan. Artinya engkau melatih diri beribadah dan engkau orang yang tangguh. Tepuk tangan dulu. Serius, kalau engkau berani datang ke tempat ini sementara hujan, engkau orang yang tangguh. Dan Tuhan senang dengan orang yang tangguh. Berikutnya. Perhatikan berikutnya. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Dikatakan berikutnya begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, engkau harus mengerti begini. Artinya, engkau harus mengerti Tuhan itu akan membalas setiap perbuatan baik yang engkau lakukan dengan tulus. Ngerti? Pada saat Tuhan ngomong ini, engkau artinya harus melakukan perbuatan baik dengan tulus. Dan kalau kau dijahatin orang, biarkan Tuhan yang melakukan perhitungan. Karena saat engkau mau berbuat kebaikan, dengan berharap dia melakukan hal yang baik, engkau akan kecewa. Betul? Tapi saat engkau melakukan suatu kebaikan, karena engkau tulus, karena engkau sudah diselamatkan, karena lahir dari ucapan syukurmu, Tuhan yang akan balas. Dan kalau Tuhan yang akan balas, itu lebih sedap ketimbang orang itu yang balas. Makanya belajar. Kalau engkau disakitin, jangan kau sakitin balik. Biarkan Tuhan yang punya hak untuk membalas. Nah, biasanya kita kan kebalik, betul? Kita yang mau balas. Kita yang ambil haknya Tuhan. Kalau kau bisa-bisanya kau curi punya Tuhan. Bisa, yaitu tadi. Pembalasan yang harusnya menjadi hak Tuhan, engkau yang rancangkan. Engkau yang mau balas. Artinya apa? Engkau mengambil hak Tuhan. Pemain musik saya panggil ke depan. Perhatikan. Terakhir, oleh semua kaum di muka bumi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini artinya hidupmu memberi dampak buat orang sekelilingmu. Hidupmu akan menjadi berkat. Nah, kalau engkau mengerti
bahwa pada saat engkau milik Kristus, engkau punya segala hak ini. Makanya tidak ada alasan lagi engkau tidak belajar memberi. Engkau tidak belajar beribadah. Engkau tidak belajar mengampuni orang. Engkau nggak belajar untuk menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Nggak ada lagi alasan. Coba lambaikan tanganmu yang mengaku milik Kristus. Yes, mulai sekarang belajar seperti itu. Belajar engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya apa? Engkau menerima janji yang seperti Abraham terima. Semua yang di atas tadi, semua yang kita baca berkat Abraham adalah memang saat engkau menjadi milik Kristus. Pastikan setiap engkau yang hadir sore hari ini, engkau adalah milik Kristus. Coba lihat kiri kanan yang ngomong engkau milik Kristus. Engkau milik Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau mendengar Seruan hatiku, seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. katakan dalam kesesakanku. Yes. Dalam kesesakanku, Ku mau berdiam ku mau berdiam dan harapku dan berharap padamu, Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Katakan sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu, Kasih setiamu yang menghidupkan aku. dengan lantang kau bilang sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu biar kehendakmu kerjakanlah. Kerjakanlah dalamku. Mari kau katakan Tuhan, engkau mendengar seruan hati. Kita nyanyikan pujian indah. Tuhan, engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan, Yesus, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatan. Sama-sama angkat tanganmu, kau katakan engkau milik Tuhan. Yes. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu, yes, yang menghidupkan aku. Bapakku ini milikmu, Tuhan. Aku ini
jemaat Tuhan saja yang menyanyikan. Katakan, sebab aku ini milikmu, Bapakku. Dalam hati, katakan biarkan. Yes. Iya. Katakan, sebab aku ini milikmu dengan sungguh-sungguh. Yes. Aku pernah biar kehendakmu. Katakan lebih sungguh-sungguh, katakan, sebab aku ini milikmu, Bapakku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, kasih setiamu, kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Salah satu tanda bahwa engkau adalah milik Kristus, engkau akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu saat ini siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan jiwamu, siapkan rohmu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Menjadi peringatan akan penebusan kita, dari dosa-dosa kita. Mari kamu siapkan hati. Mari engkau, kalau ada engkau salah kepada Tuhan, engkau mengaku dosamu, engkau minta ampun sama Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita sering melakukan kesalahan dan kita mungkin gak sadar. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, pada saat ini engkau mengaku-ngaku dosa. Engkau ngomong sama Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami salah di hadapan-Mu. Engkau ngomong sama Tuhan dalam hatimu, ampuni kami Tuhan, persiapkan kami menerima persekutuan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari kau tetap duduk dalam sikap menyembah. Saya panggil semua pelayan perjamuan kudus ke depan. Kau tetap duduk dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap menyembah. Tanyakan pujian ini sekali lagi dari Allah. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagiku. Amin Tuhan, amin. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu.
di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Bapakku, Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini mari kau bangkit berdiri. Yang sudah terima tubuh dan darah Yesus, yang kau bangkit berdiri. kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak, Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. kembali lagi dengan biar kehendak. Biar kehendakmu Amin. kerjakanlah dalamku. Tuhan, sore hari ini lihat anak-anak-Mu yang saat ini memegang tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur di tangan mereka. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang melayakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu mari Engkau mengucap syukur sebelum kita menerima persekutuan ini. Mari Engkau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat Engkau dicambuk, saat Engkau dipukul, saat Engkau disesat, harusnya kami yang ada di situ. Engkau yang menggantikan kami di situ. Oleh karena itu sore hari ini kami mau mengingat kembali apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib untuk kami. Untuk kami agar kami bisa hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Untuk membuat kami menjadi kami ini milik-Mu. Mari Kau angkat tinggi-tinggi roti dari atas kepalamu. Kau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus? Amen. Mari engkau makan roti di tanganmu. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Kenang bagaimana saat ia ditusuk lambungnya. Keluar darah, air dan darah. Ini adalah lambang persekutuan, lambang penebusan dengan darah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa anggur, cawan yang ada di tangan kita
adalah persoalan kita dengan darah Yesus. Mari engkau minum anggur di dalam nama Yesus. Mari engkau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Terima kasih atas Tuhan Yesus. pengorbananmu, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang melimpah Terima dalam kasih, kehidupan Tuhan kami. Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yes, engkau akan mengucap syukur lagi kali ini. Sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan yang mulia. Perjamuan ini sebagai tanda bahwa kami adalah milik Kristus. Kami semua ada di tempat ini. Kami yakin kami adalah milik Kristus dan kami berhak atas janji yang telah Engkau janjikan kepada Abraham. Kami sudah belajar akan firman Tuhan sore hari ini. Materikan firman itu dalam hati kami, biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman. Biar firman Tuhan terus menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari, kami selalu butuh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar hati kami tulus dan rela dan dengan sukacita memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memberikan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oh yang siap memberi, sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Apa kalian? Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dan jadi tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Yeay! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dan jadi tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dan jadi tempat kudusnya. Allah dan jadi tempat kudusnya. Allah dan jadi tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Terus semoga kita persembahan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mungkin ada penyampaian. Ya, pengumuman ya untuk sore hari ini. Yang pertama, buat yang baru pertama kali datang, kita mengucapkan selamat datang di keluarga besar Goal CC di tempat ini, Generation of Light Community Church, gitu ya. Bagi adik-adikku sekalian yang baru pertama kali datang, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Minggu depan kalau belum ada tempat ibadah di yang lain, datang ke sini, kita sama-sama bertemu. Yang mau katakan amin? Amin. Yes. Nah itu yang pertama, dan jangan lupa kalau buat adik-adikku sekalian yang mau pelayanan, ya, semua dari ujung sana sampai ujung sana bisa, kalau bisa. Kalau mau silakan. Hubungi nanti kalau tamborin yang nari ya, saya senang yang nari ada 5 hari ini. Seandainya ini bisa ke belakang lagi 10 kalau perlu, kan gitu. Sekali ibadah. Mungkin lebih banyak yang nari juga gak apa-apa daripada yang di bawah. Gitu ya. Akhirnya artinya kita nari semua jadinya, gitu loh. Gitu ya. Oh jadi singers boleh, gitu ya. Tenang aja, di sini singers tidak dibebani dengan seragam apapun. Engkau yang penting mau pelayanan, janjian pakai baju krem. Ada yang krem, ada yang ikut aja pelayanan pokoknya. Ya, karena kita mau, jangan sampai kita nggak pelayanan hanya gara-gara pakaian atau hanya karena hal-hal yang sepele. Dan saya rindu kita semua yang hadir di tempat ini, yang menanti, yang menyaksikan juga secara online, kita sama-sama pelayanan, belajar melayani Tuhan. Ya, dikatakan tadi latihlah dirimu beribadah. Kalau kita bisa melatih diri kita sejak dari dini, besar anak cucu kita akan memperoleh bangsa-bangsa, akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah yang berikutnya, mungkin ada teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Angkat tangan, kita mau doakan kok, sama kita kasih souvenir. Yang siapkan souvenir sudah ada. Silakan maju ke depan. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, jangan malu-malu. Mau baru pertama kali datang, mau terakhir kali datang, datang aja maju ke depan sini. Ayo maju kak. Ayo, kita akan doakan dan kita akan berikan souvenir dari gereja. Iya, ada Ona, madep di depan. Jangan madep sini untuk apa? Hari. Ada lagi? Ayo jangan malu-malu. Ayo maju. Maju ke depan. Kita mau doakan. Oke? Dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. 31, bukan 30 ya. Ada lagi? Sudah 3 orang ini aja. Oke, agak ke tengah sini supaya biar masuk di kamera di depan sana. Halo, gitu. Ya. Agak sedikit katrok-katrok gitu. Oke, kita sama-sama angkat tangan kita arahkan kepada teman-teman kita di depan, kita memberkati mereka yang berulang tahun. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang berulang tahun hari ini, dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan, diberkati engkau
di dalam masa-masa ditambahkan umurnya Tuhan oleh Tuhan sore hari ini. Engkau terus akan berbuah, engkau akan terus dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Apapun yang engkau lakukan akan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke. Happy Berikutnya birthday. hari Selasa. Pengumuman berikutnya hari Selasa. Ada komsel di 3 tempat, ada di Sudiang, ada di tempat ini, dan ada juga di Puri Taman Sari. Adik-adikku sekalian, pilih saja yang mana yang dekat. Ya. Hari Selasa, hari Rabu kita ada training vokal. Jadi kalau misalkan adik sekalian, Kak saya mau pelayanan, tapi suara saya serak-serak nggak jelas, bukan serak-serak basah, serak-serak nggak jelas. Dijelaskan nanti di hari Selasa. Tinggal ngomong sama Coach J. Mana Coach J? Ada yang di belakang laptop. Ya, silakan nanti hubungin dia. Kak, saya mau ikutan, boleh enggak? Pasti dibolehin. Gitu ya. Kalau ketinggalan materi nanti akan diberikan materi. Gitu. Kalau perlu misalkan bikin satu kelas lagi nanti. Ya. Hari Kamis kita untuk minggu ini kita ada fun sport. Nanti kita akan cari tempat kita main bulu tangkis bareng. Ya, yang mau main bulu tangkis boleh. Nggak usah takut, Kak, saya nggak punya raket. Gak apa-apa nanti, kita pakai wajan aja juga jadi. Gitu ya, nggak usah ragu. Di tempat sana maksudnya ada penyewaan, jadi nggak usah takut, datang aja pokoknya. Ya, kita akan sewa lapangan dan tidak dipungut biaya. Gitu ya, yang sampai nanti mau dipungut biaya, nggak dipungut biaya. Gitu. Nanti ada rival yang bayarin. Amin. Gitu. Ada rival yang bayarin. Rival ini calon sultan. Ya, jadi datang saja, jangan takut. Lalu untuk hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya kedua minggu. Dan untuk hari Sabtu ada doa puasa. Nah, doa puasa kita luar biasa. Kalau kemarin semakin banyak anak muda yang datang. Kemarin kita datang doa puasa 15 orang. Itu sebuah rekor. Karena sebelumnya tahu lagunya Tek-tek, anak ayam turun berkotek? Dari 100 jadi 99, 99, 98, 97. Tapi ini terjadi kenaikan. Nah, adikku sekalian yang mau ikutan doa puasa, kita kan doa puasa di tempat ini bareng-bareng. Cuman 1 jam aja kok, kita menyembah memuji nama Tuhan di sini bareng-bareng. Jadi kalau nggak ada kegiatan di Sabtu sore ikut sama kita. Nah biasanya kalau kita sambil doa puasa ada Abang J yang ngerekam kita. Gitu ya, jadi kelihatan mimik-mimiknya yang lagi penyembahan itu kelihatan semuanya. Gitu ya, ada yang miring 3 derajat ke kanan, matanya sudah kelilipan, ya kan, sudah merah-merah gitu. Ada semuanya pokoknya. Tapi nggak apa-apa, kita itu ekspresi kita memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi datang aja, ikuti kita. Ibadah doa puasa, karena itu juga mempersiapkan kita saat kita mau pelayanan. Saat kita berdoa meminta kehendak Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat pelayanan kita menjadi powerful. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu ayo sama-sama kita doa puasa. Kak, saya malu kan dari temanku. Kamu udah, makanya setelah ini, setelah kita foto bersama, nanti kita selesai foto bersama, jangan pulang dulu, kita fellowship dulu di bawah. Kenalan dengan teman-teman baru. Ya, kenalan sama rival, gitu ya. Kenalan sama Yeskiel, kenalan. Rival ini di depan sini aja maco, di belakang, nah, ya, gitu. Di sini aja punya di depan ini maco banget gitu. Gitu. Tapi kalau sudah di bawah, nah itu, ya. Lihat aja sendiri, makanya tinggal nanti ya. Gitu. Baik, itu saja dari saya, silakan. Terima kasih. Beri kita tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kasih-Mu Tuhan tak berakhir Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih
Kami bersyukur untuk boleh hadir. Kami bersyukur untuk boleh datang di beribadah. Di tengah segala kehidupan kami ya Tuhan, Engkau hantarkan kami di sini untuk sekali lagi dikuatkan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam segala kehidupan kami ada begitu banyak pergumulan. Tapi hari ini kami belajar, kami dikuatkan, kami dibenarkan. Bahkan hari ini kami diberikan satu makna lagi untuk kami berjuang. Bahwa DNA kami bukanlah DNA lagi manusia yang berdosa sama seperti kami belum mengenal Yesus. Tapi hari ini ketika kami mengenal Engkau, Roh Kudus telah hadir dalam hidup kami. Mengubah hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Sepanjang langkah kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap teman-teman di dalam pendidikan, di dalam studi, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berpikir mengenai masa depannya. Tuhan, Allah Roh Kudus berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan mereka semangat, usaha untuk memperjuangkan masa depan yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah merancangkan yang terbaik. Tetapi bagian kami adalah merancangkan untuk melihat dan mengenal setiap rencana-rencana Tuhan. Biarlah itu hadir dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, berikan kami hati yang sabar seketika kami belum mengerti rencana Tuhan. Allah Roh Kudus, berikan kami pemahaman bahwa Engkau sedang bekerja dari tempat yang tersembunyi, menyatakan yang tidak kami mengerti menjadi satu perkara yang mengherankan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga, dimanapun keluarga kami berada. Mungkin keluarga kami ada yang jauh, kami tinggal di dalam studi ini. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sertai dan lindungi mereka ya Tuhan. Mungkin kami hanya bisa berjumpa lewat video call, atau mungkin kami hanya bisa menelpon. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara setiap keluarga lepas keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam pergumulan pribadi kami. Mungkin hari ini Tuhan, ada di antara kami datang di dalam satu pergumulan yang belum selesai. Berminggu, berbulan, bahkan mungkin bertahun ya Tuhan. Mungkin kami sampai melupakan pergumulan itu, tetapi satu kali Tuhan kami mengingatnya. Hari ini kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Setiap teman-teman yang hadir pada malam hari ini, engkau tidak lagi sama seperti engkau datang, tapi engkau mempunyai satu kemenangan yang pasti di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman itu boleh ada dalam hati kami. Tidak diambil. Semua yang telah diberitakan menjadi satu kekuatan dalam hidup kami menjalani 1 minggu ke depan. Mohon Tuhan pimpin kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap ibadah, untuk persembahan yang boleh kami berikan, untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian yang indah dan menguatkan kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terpujilah ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kita kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Semoga Tuhan, damai sejahtera yang dari Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan teman-teman semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita makan. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tulis kita. Happy Sunday. Happy Sunday. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya.
maju ke depan, kita mau foto. Ayo, ayo. Bersorak, ayo maju teman-teman semua. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Ayo maju. One, two, three, come on. Tuhan yang memberi kemenangan. Maju, maju, maju. Foto di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Katio dan Kali. Kali Ji. Ayo foto. Come on. Kajai tolong. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oke, sesi foto dipersiapkan.